Salam, saudara-saudara. Hari ini saya mau membahas langkah awal melayani anak atau dewasa bisu. Seringkali orang autis, penyandang disabilitas intelektual, atau orang berkebutuhan khusus adalah orang bisu juga. Kalau mereka tidak bisa menyampaikan pikiran atau keinginan secara jelas, bisa menciptakan situasi yang membuat mereka jadi frustrasi. Bapak Ibu mau membantu, tapi kurang memahami apa keinginan mereka. Oke, misalnya, kalau mereka ingin telur, tapi tidak bisa beritahu. Mungkin mereka bisa menunjuk, tapi bagaimana kalau telur belum ada di rumah? Oke, tidak bisa menunjuk. Tentu saja kita sanggup membantu, tapi kita kurang memahami keinginannya. Anak itu merasa frustrasi. Bapak ibu juga ikut frustrasi, oke? Atau bagaimana kalau mereka merasa sakit perut atau sakit kepala? Kita sanggup membantu dengan obat atau jamu, tetapi kita kurang paham masalahnya. Makanya mereka terus menderita yang tak perlu. Kasihan. Kalau mereka tidak bisa berkomunikasi, kondisi ini dapat menyebabkan perilaku yang semakin bermasalah. Rasa frustrasi mungkin muncul dalam bentuk agresi atau teriak atau memukul diri sendiri. Bayangkanlah jika Anda atau saya sendiri tidak punya cara untuk berkomunikasi. Pasti kita merasa frustrasi dan melakukan yang kurang pantas. Nah, walaupun mereka bisu, seringkali bapaknya dan ibu bersikeras dalam beberapa hal, anaknya cerdas. Nah, saya percaya, walaupun bisu, dia masih bisa belajar bahasa dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Maka seharusnya kita mengajar sebanyak mungkin. Tidak usah mereka memakai beribu-ribu kata-kata, walaupun hanya 10 kata atau 20 kata saja, hidupnya akan lebih baik. Selain itu, hidup kita juga jadi lebih mudah karena kita bisa membantu mereka dengan lebih lancar. Oke, langkah pertama, kita harus memutuskan metode mana yang harus mereka memakai untuk berkomunikasi. Lebih baik mereka memakai berbicara atau mereka memakai isyarat. Pilihan tergantung kemampuan dan kesukaan orang bisu sendiri. Apakah mereka sudah memakai beberapa kata yang jelas? Oke, mungkin lebih baik Bapak Ibu mengajari mereka lebih banyak kata-kata. Ataukah mereka tidak bisa bicara sama sekali, tetapi memakai beberapa isyarat. Oke, kalau begitu mungkin lebih baik mengajari lebih banyak isyarat. Ada juga yang bisa pakai gambar-gambar, tetapi kita bisa membahas itu lain kali. Oke, langkah kedua. Kita harus memilih akan mengajari kata-kata apa. Tanyakan diri. Apakah paling penting menurut mereka? Susu, TV, kamar kecil, ibunya. Oke, mari kita mulai mengajar kata atau isyarat itu. Mulai dengan mereka mementingkan, bukan yang kita mementingkan. Misalnya, kalau saya sebagai bapak ingin anak bisu cuci tangan, itu tidak berarti anaknya mau belajar kata atau isyarat itu. Contoh itu kehendak saya, bukan kehendak dia. Yang dia mau susu, misalnya. Maka mulanya saya akan mengajar kata susu. Proses mengajar akan maju lebih cepat kalau saya tidak memaksa, tetapi membujuk dia. Langkah ketiga. Kita semua harus memakai kata atau isyarat yang sama. Misalnya, jangan ibu memakai kata jajan dan bapak memakai kata cemilan atau ngakan. Atau kalau kita mengajar isyarat, kita harus memakai isyarat yang sama. Kita semua harus mengajar dengan kata yang sama atau isyarat yang sama. Minta semua orang bekerja sama. Lama-lama, saat orang bisu sudah mengerti, oke, kita boleh memakai beberapa kata atau isyarat lain untuk satu tujuan. Pertimbangkanlah
langkah-langkah ini kalau Bapak Ibu bisa mencoba dengan anak bisu sendiri. Semoga Allah memberkati kita saat kita melayani orang bisu. Sampai jumpa.